Shalom, selamat datang di Renungan Harian Suara Kebenaran. Memperagakan perasaan Tuhan. Tidak jarang pada waktu kita menyanyikan sebuah lagu, hati kita tersentuh. Air mata kita berlinang, tetapi sebenarnya itu belumlah air mata yang menyenangkan Tuhan. Walaupun itu sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan, tapi belum puncak dari kesenangan Tuhan. Kita bisa memiliki perasaan sentimental dan mengatakan, sampai kutua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tetapi air mata yang berlinang pada waktu kita ada di pelayanan, waktu kita pikul salib, artinya kita menderita karena pekerjaan Tuhan, memikul beban orang lain, menyelamatkan orang, mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Itulah air mata yang menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Dan terus terang, jarang orang memiliki air mata itu. Sebab banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan motif yang tidak murni, tidak dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi umat seperti hati Tuhan. Orang bisa saja memiliki belas kasihan, perhatian, dan kasih kepada orang lain, tetapi belum tentu merupakan penularan dari perasaan Tuhan. Sebab, kalau itu bukan impartasi atau bukan penularan perasaan Tuhan, berarti belum menjadi peragaan Tuhan, dan itu belum menyenangkan hati Tuhan. Jadi betapa berartinya ayat yang mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini, hidup oleh iman kepada Anak Allah. Karena jika kita hidup dalam penurutan terhadap kehendaknya, berarti kita hanya melakukan kehendaknya dan mengekspresikan perasaannya. Dan kalau kita bisa mengekspresikan perasaan Tuhan, sesungguhnya itulah pelayanan yang sejati. Mengekspresikan perasaan Allah bukan hanya dalam kegiatan gereja, melainkan dalam segala hal yang kita lakukan. Itulah sebabnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan berbicara kegiatan liturgi di dalam gereja, juga tidak cukup kegiatan pelayanan di dalam gereja, tetapi seluruh gerak hidup kita. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Maksudnya dalam segala hal yang kita lakukan, kita melakukannya sebagai ekspresi peragaan dari perasaan Tuhan. Itu bukan hanya kegiatan dalam pelayanan, melainkan seluruh kegiatan hidup kita. Dan betapa indahnya kehidupan seperti ini. Meskinya dari muda kita melatih hidup seperti ini, tapi terus terang kita sudah melewati tahun-tahun di mana kita merasa berhak memiliki kesenangan, bahkan di dalam pelayanan pun seringkali ada motif-motif terselubung. Semua kita mestinya bisa menjadi bejana Tuhan. Sungguh indah kalau kita bisa menjadi rumah Allah, kita bisa memperagakan perasaan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang disebut anak-anak Allah. Roma 8. Kalau hidup kita tidak seiring dengan perasaannya, maka belum bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Di Perjanjian Baru, melalui kurban Yesus Kristus yang menebus kita dapat menjadi anak-anak Allah. Jadi, kita ini jangan hanya hidup di bawah anugerah, under the grace, tapi juga in Christ, di dalam Kristus. Artinya kita hidup seiring dengan Kristus. Banyak orang Kristen tertipu atau tersesat oleh konsep bahwa mereka hidup di bawah anugerah dan mereka merasa cukup. Sejatinya, setelah hidup di bawah anugerah,
maka kita harus hidup di dalam Kristus. Artinya, kita harus dilatih, dididik untuk bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-7. Dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, artinya kita bisa berjalan seirama dengan Dia di sepanjang hari hidup kita, di sepanjang waktu. Jika tidak, kita munafik. Waktu di gereja, kita berpenampilan bagus, tetapi ternyata dalam kehidupan keseharian tidak. Dan itulah warna hidup kita pada umumnya. Pada hari ini, kita mau belajar memiliki prinsip hidup selalu untukmu. Selalu berarti tidak ada waktu di mana kita hidup untuk diri kita sendiri. Maka di dalam Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Dan ini adalah standar hidup orang percaya. Sejatinya, tipis sekali batas antara hidup menurut daging dan menurut roh, terutama terhadap orang-orang baik dan yang sudah biasa berbicara tentang Tuhan atau berteologi. Sulit membedakan apakah keramah tamahannya atau ketegasannya, rendah hatinya merupakan produk dari pengalaman kedewasaan mentalnya atau produk dari Roh Kudus. Sulit membedakan. Maka mari kita periksa diri kita sendiri, karena kita sering juga tertipu oleh diri kita sendiri, di mana kita merasa kita sudah memiliki kerendahan hati, ketegasan, sudah rohani, padahal belum. Kita bukan memperagakan peragaan Tuhan, melainkan perasaan kita sendiri. Orang yang memperagakan perasaan Tuhan, ia tidak akan merasa berjasa kalau berbuat sesuatu, dan dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.